Selamat malam, Anda menyaksikan News Update, saya Valerina Daniel. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menanggapi pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais yang meminta PAN keluar dari koalisi pemerintah. Zulkifli mengatakan Amin adalah orang yang bebas berbicara sesukanya di Indonesia. Selain itu, Amin Rais juga meminta kader PAN di Kabinet Jokowi, Menteri PAN RB Asman Abnur mengundurkan diri dari Kabinet Kerja. Berbeda dengan Amin Rais, Zulkifli Hasan menyebut PAN masih solid mendukung pemerintah. Zulkifli mengaku tidak masalah jika menteri dari PAN di-reshuffle Presiden Jokowi. Pak Amin itu, Bu Megawati, Gus Dur itu orang-orang khusus. Boleh ngomong apa saja. Amerika aja nggak pernah punya presiden perempuan, kita punya Mbak Megawati. Saya mau menendang Rasar, 1 kali sulitnya minta ampun, Pak Amin 4 kali. Jadi ngomong apa saja mereka, orang-orang khusus, kalau kita ini kan biasa-biasa. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan penilaian kementerian dan lembaga. Dari hasil evaluasi terhadap 82 kementerian dan lembaga, hanya ada 2 instansi yang mendapatkan nilai A, yaitu Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara 3 lembaga, yaitu Badan Keamanan Laut dan Badan Ekonomi Kreatif serta Setjen MPR RI mendapatkan nilai C. Di mana penilaian ini berdasarkan hasil evaluasi 8 kategori, di antaranya adalah mental aparatur negara hingga pelayanan publik. Lantas, selain keputusan politik, apakah dengan hasil tersebut bisa menjadi acuan Presiden untuk mengganti menteri maupun kepala lembaga yang bersangkutan? Guna membahasnya dalam dialog Prime Talk kali ini dengan tema menteri-menteri yang di-reshuffle, bersama saya Valerina Daniel, sudah hadir narasumber studio yaitu Samsudin Haris yang merupakan peneliti senior LIPI. Selamat malam, Pak Samsudin. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung sama kami. Ini kita kalau misalnya melihat hasil dari evaluasinya Kemenpan RB ya, cuma 2 instansi dapat nilai A, sisanya ya mungkin B, BB, lalu kemudian CC, bahkan ada yang dapat C gitu. Komentar Anda dulu nih, kira-kira ini apa yang bisa kita lihat dari sini? Iya, sepengetahuan saya penilaian ini atau evaluasi yang dilakukan Menpan itu tahunan, setiap tahun tuh ada. Ya. Jadi saya pikir bukan itu suatu yang spesial, di order untuk saat spesial, ini. tidak. Sebab bagaimanapun itu memang menjadi tugas Menpan untuk melakukan penilaian atas kinerja KL, kementerian dan lembaga. Nah, hasilnya dari tahun ke tahun ya memang ada yang baik, ada yang sedang, ada 1, 2 atau 3 yang tidak begitu baik dengan nilai C ya. A-nya cuma 2, B itu banyak, B juga cukup banyak, C-nya sedikit. Nah, hanya saja penilaian ini tentu bagi saya bukan ditolak bagi Presiden kita, Pak Jokowi, untuk melakukan reshuffle kabinet. Sebab bukan berarti kementerian tidak dapat nilai bagus, berarti menterinya tidak bagus, bukan begitu ya? Bukan. Sebab ini lebih pada penilaian kinerja teknis administratif KL itu sendiri. Sejauh mana misalnya APBN itu digunakan secara efektif, kemudian mekanisme akuntabilitasnya bagaimana, pelaporannya, dan lain sebagainya. Nah, semua itu dinilai secara berkala oleh Menpan. Dan itu hasilnya yang diumumkan sebagaimana kita bisa baca melalui media. Oke, saya ke telepon dulu, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon politisi PDIP Ahmad Basarah. Pak Ahmad, ini kalau kita lihat dari hasil Kemenpan RB evaluasinya, menurut Anda bisakah ini kemudian dia jadikan acuan kinerja dari suatu kementerian, bahkan dari menterinya itu sendiri? Silakan Pak Ahmad. Baik, terima kasih Valer. Selamat sore, Prof. Haris. Sore juga Pak Ahmad. Iya, begini, pendapat kami Valer terhadap laporan kinerja yang telah dibuat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, saya kira memang sesuai dengan tupoksinya, Menteri Aparatur Negara memang memiliki tanggung jawab, memiliki wewenang dan kewenangan untuk melakukan evaluasi atas kinerja
lembaga-lembaga negara dan menteri-menteri negara begitu, dan termasuk memberikan laporan hasil kinerjanya itu kepada presiden sebagai salah satu referensi evaluasi presiden di dalam menilai kinerja para pembantu-pembantunya di kabinet dalam konteks presiden sebagai kepala pemerintahan. Kalau kemudian pertanyaannya, apakah laporan kinerja oleh menteri aparatur negara itu dapat dijadikan presiden sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi dan atau bahkan memberikan sanksi untuk melakukan reshuffle ataupun rotasi kabinetnya? Saya kira jawabannya tentu dapat saja. Informasi dan laporan itu digunakan oleh presiden sebagai salah satu bahan pertimbangannya. Tetapi jangan lupa, menteri-menteri pembantu presiden ini adalah bukan pejabat teknis. Ya, mereka adalah pejabat politik, karenanya penempatannya dengan sistem political appointee yang merupakan kewenangan atau hak prerogatif presiden. Sehingga dengan demikian, saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Samsudin Haris tadi, bahwa laporan kinerja dari Menteri PAN itu bukan satu-satunya tolok ukur bagi presiden untuk memberikan evaluasi dan oleh karenanya dapat memberikan sanksi kepada menteri-menterinya. Karena kalau bicara posisi Menteri PAN sendiri atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sendiri, secara struktur ketatanegaraan juga adalah objek yang dievaluasi oleh presiden sendiri. Iya. Saya kira begitu pendapat saya, Pak Red. Nah, jadi kalau misalnya ini ada kementerian yang nilainya tidak bagus, hanya mendapatkan CC saja, apakah itu berarti kalau misalnya tadi Anda mengatakan menteri itu nilai dari sifat tidak hanya kinerja tapi juga mungkin politis, apakah tetap dipertahankan? Ya, sekali lagi kewenangan itu menjadi hak subjektif presiden, sebagaimana yang diberikan kewenangan itu oleh Undang-Undang Kementerian Negara. Namun demikian, dalam posisi presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagai pimpinan dari para menteri-menteri, tentu beliau punya berbagai macam metode dan pendekatan di dalam hal memperbaiki kinerja para pembantu-pembantunya. Bisa saja kinerja menteri yang kurang baik itu dilakukan dengan pendekatan pembinaan oleh presiden sendiri. Tidak harus kemudian berujung pada sanksi mengganti atau merotasi menteri tersebut. Saya kira presiden punya banyak cara untuk melakukan berbagai upaya untuk memastikan seluruh pembantu-pembantunya di kabinet itu memastikan seluruh visi misi dan program-program Presiden Jokowi itu dapat terlaksana. Begitu. Baik, saya kembali ke Pak Samsudin. Kalau Pak Samsudin menilainya bagaimana? Apakah ini bisa memberikan sinyal-sinyal kepada kita semua yang membaca hasil survei ini, misalnya antara lain untuk melihat bahwa ini mungkin adalah menteri yang akan di-reshuffle kalau itu jadi dilakukan? Ya, sebagaimana dikemukakan oleh Pak Ahmad Basal, ini salah satu saja. Jadi presiden tentu punya penilaian juga, bahkan mungkin punya tangan kanan untuk melakukan penilaian. Semacam unit ya, walaupun tidak spesifik gitu. Baik, kalau melihat kebiasaan selama ini, apa sebenarnya parameter utama yang dijadikan patokan oleh seorang presiden? Kalau Pak Jokowi, bagi saya cukup jelas ya, kinerja menteri yang bersangkutan. Sejauh mana kinerja anggota kabinet yang bersangkutan sungguh-sungguh mendekatkan pada cita-cita, nawacita Pak Jokowi JK. Sebab sebagaimana kita tahu ada 9 program yang diutamakan oleh Pak Jokowi JK selama 5 tahun ini. Nah, sejauh mana masing-masing kementerian teknis itu mendekatkan cita-cita nawacita itu? Apakah makin dekat, makin jauh, atau tidak ada kemajuan apapun oleh menteri yang bersangkutan? Jadi menurut Anda itu kinerja ya? Bagaimana dengan sisi politisnya? Seberapa besar sebenarnya sisi politis itu menentukan? Ya, itu yang pertama tentu saja ya. Bagaimanapun kinerja. Yang kedua, bagaimanapun presiden juga butuh soliditas politik. Nah, bagaimanapun politik juga ikut main di sini. Artinya adalah sejauh mana kemudian anggota kabinet yang bersangkutan sungguh-sungguh loyal. Dia bekerja untuk pemerintahan Jokowi JK, bukan semata-mata untuk katakanlah partainya gitu, atau golongannya, kelompoknya. Nah, ini yang menjadi dasar penilaian yang kedua. Sejauh mana loyalitas dalam konteks misalnya partai pendukung itu, sejauh mana koalisi pendukung ini loyal pada presiden.
Nah, kalau level loyalitasnya itu disangsikan, tentu itu menjadi salah satu tolok ukur untuk apakah dicopot, diganti, atau dipertahankan, dan seterusnya. Baik, saya ke Pak Ahmad. Ini Pak Ahmad, kalau menurut Anda dari sisi loyalitas, menurut Anda dengan adanya isu reshuffle kali ini, bagaimana komentar? Apakah cukup loyal semua menteri-menteri yang ada saat ini? Iya, dalam hal Presiden Jokowi menyusun formasi kabinetnya, saya kira beliau menyadari betul bahwa sistem ketatanegaraan kita, meskipun dalam sistem pemerintahan kita menganut sistem presidensil, tetapi dalam praktek ketatanegaraannya kita lebih mengarah kepada sistem kuasi parlementer, di mana rencana-rencana kebijakan presiden itu harus mendapatkan persetujuan dari parlemen atau dari DPR. Dan di dalam mekanisme pengambilan keputusan di DPR, oleh Undang-Undang MD3 kita diatur tentang mekanisme keputusan dengan suara terbanyak. Sehingga oleh karena itu Presiden memerlukan dukungan simple majority di parlemen atau 50% per 1 untuk memastikan seluruh rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunannya itu mendapatkan dukungan dari parlemen. Sehingga oleh karena itu Presiden merasa perlu untuk merangkul dukungan partai-partai politik untuk menjadi partai-partai pendukungnya. Jadi dengan kata lain, keberadaan para menteri-menteri dari unsur partai politik, dia tidak semata-mata mewakili diri pribadi para menteri-menteri tersebut, tetapi juga melekat dalam dirinya dukungan politik. Sekali lagi untuk memastikan agar seluruh kebijakan-kebijakan presiden itu mendapatkan dukungan parlemen. Sehingga oleh karena itu, kepada menteri-menteri yang menjadi pembantu presiden, yang berasal dari unsur partai politik, sudah menjadi sebuah keharusan etis lah, bahwa partai-partai politik itu pun mendukung kebijakan-kebijakan presiden. Sekali lagi dalam rangka memastikan bahwa seluruh rencana-rencana dan kebijakan presiden itu dapat terlaksana dengan dukungan parlemen. Begitu, Pak Red. Nah, kalau misalnya ternyata ada bagian dari partai yang menghimbau salah satu menteri untuk keluar dari pemerintahan, apakah itu masih dianggap sebagai satu perwakilan partai sehingga harus dikeluarkan atau tetap dipertahankan? Ya, saya kira harus, menurut pendapat saya harus dilihat dari kasus per kasus. Ya, dalam konteks apa partai-partai pendukung itu berbeda dengan pemerintah? Apakah dalam hal-hal yang bersifat prinsipil atau yang bersifat taktis? Dan saya kira ini perlu menjadi kesepakatan kita bersama juga untuk melihat kasus per kasus itu secara lebih objektif dan jernih, begitu. Baik. Ya, saya ke Pak Samsudin. Ini kalau kita lihat tadi kan saya sudah sempat juga menyinggung bahwa tadi katanya Pak Ahmad mengatakan kita harus melihat melihat dari sisi mungkin tidak hanya dari segi partai, tapi juga dia merupakan bagian dari pemerintahan. Betul, nah, betul. ini kalau menurut Anda, kalau misalnya ternyata sudah ada kejadian misalnya, di mana misalnya PAN kemudian mengimbau menteri untuk keluar, apakah itu masih disebut sebagai kekompakan? Iya, tentu kasus PAN ini tidak muncul tiba-tiba. Ini kan ada penyebabnya ya. Kalau tidak salah ini kan menyangkut pengesahan Undang-Undang Pemilu, di mana PAN tidak sejalan dengan koalisi partai pendukung Jokowi JK. Sehingga kemudian muncul wacana sebaiknya PAN meninggalkan koalisi sekaligus. Dengan demikian tidak mesti ada dalam kabinet. Saya pikir pandangan demikian memang ada benarnya, sebab yang namanya koalisi mestinya ya apa boleh buat, itu mesti sejalan untuk hal-hal yang sifatnya yang disebut Pak Ahmad tadi sebagai prinsipil itu. Nah, apakah pemilu itu prinsipil? Bagi saya ya memang pemilu itu sesuatu yang prinsipil, sebab itu menyangkut masa depan bangsa kita 5 tahun, 10 tahun ke depan, sehingga dibutuhkan kesamaan jalan ya di antara koalisi pendukung Jokowi JK. Nah, maka muncul wacana mengenai apakah layak PAN tetap dipertahankan dalam kabinet. Baik, itu memang harus dijawab juga oleh PAN, dan mungkin nanti PDIP juga bisa komentar. Kami akan jeda dulu, pemirsa. Kami harap Anda tetap bersama kami.